Oke baik, kembali bersama dengan saya Petrus Sambodo di Kopdar Kopi Daring Anak Petani. Kali ini sedikit kita ulangan teman-teman karena ada permasalahan trouble di laptop saya kemarin juga mengenai juga jaringan saya dan ada trouble suara. Jadi sudah bergabung dengan kita juga teman kita Sepna Tengaku, Ketua Bidang OKK Gamuki Halser. Kita akan bicara tentang banyak hal, bicara tentang Halmahera Selatan, baik itu mengenai tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pilkada yang saat ini telah terjadi di sana. Kita lihat dulu situasi kondisi politik yang ada di Halmahera Selatan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama beliau. Oke, Bu. Halo. Halo. Oke. Bagaimana? Di sana aman semua ya? Iya, Bung Pet. Untuk Halmahera Selatan dalam kondisi yang lain-lain kita masih sangat aman, tetapi memang karena kita dihadapi dengan momentum politik pilkada serentak ini, karena salah satu juga Kabupaten Halmahera Selatan menjadi salah satu kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, karena itu memang di setiap momentum politik hampir terjadi di semua Santero Nusantara ini memang suhu politiknya memang agak-agak memanas. Selalu saja menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Oke, karena itu memang kita lagi diramaikan juga dengan soal pilkada. Oke, baik. Itu Bung Pet. Pilkada kali ini berapa calon Bung di sana? Untuk Halmahera Selatan, pasca petahana tidak diakomodir karena kuota dukungan partai politik pasangan calon head to head dalam kompetisi pilkada ini, Bung Pet. Berarti sisa dua ya? Dua calon ya? Sisa dua, Bung. Dua calon. Oke, baik, baik. Kondisi COVID di tengah pilkada bagaimana situasi di sana, Bung? Ya, Bung, kemarin aku memang sempat dua kali memuat opini di media cetak terkait dengan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Ya. Memang untuk pandemi COVID-19 di Kabupaten Halmahera Selatan kita masih dikategorikan zona aman juga, karena sampai sejauh ini kasus terjangkit pertama sekali itu hanya 2 orang, satunya dinyatakan sembuh lalu kemudian satunya meninggal dunia. Nah, memang sampai hari ini ada puluhan orang yang sementara menjalani proses karantina karena mungkin baru balik keluar masuk kota lah. Lalu kemudian mereka sementara menjalani proses karantina. Dan lebih aneh lagi, Bung Pet, kita kemarin sempat terjadi salah satu kasus yang memang semestinya ini menjadi perhatian khusus, karena ada salah satu pasien di Kabupaten Halmahera Selatan tiba-tiba dinyatakan positif COVID-19 setelah beliau meninggal. Padahal beliau kurang lebih 1 bulan menjalani perawatan di rumah sakit umum, tetapi justru tidak ada gejala-gejala yang disampaikan oleh pihak medis bahwa beliau almarhum adalah gejala COVID-19. Nah, ketika almarhum meninggal dunia, kurang beberapa selang menit kemudian, beliau kemudian dikabarkan bahwa beliau meninggal karena terjangkit COVID-19. Berarti ada juga kasus-kasus seperti itu ya? Bagaimana pihak rumah sakit begitu dengan masyarakat? Memang beberapa hari kemarin pasca peristiwa ini terjadi, sempat juga menjadi reaksi-reaksi dari pihak keluarga yang meninggal. Mereka seolah-olah tidak mau menerima baik dengan sikap pihak rumah sakit, karena memang siapapun dia, bahkan mungkin ketika peristiwa itu aku alami, pasti aku juga akan tidak terima baik, karena kok tiba-tiba orang keluarga kita yang sementara dirawat di rumah sakit umum dengan gejala yang lain, lalu kemudian tiba-tiba divoniskan positif pasca dia meninggal dunia.
Dari pihak pemerintah bagaimana responnya jikalau terjadi seperti itu, Bung? Sampai sejauh ini memang tidak ada komentar yang terlihat dari pihak pemerintah terkait dengan kasus itu. Karena itu memang ini miris juga menurut aku kan. Jadi tapi masyarakat selesai kasus itu terjadi, Bung, apakah mayatnya itu bisa dibawa pulang ke kampung atau dikuburkan di kuburan yang terkena COVID? Pernah dari pihak keluarga untuk melakukan negosiasi dengan pihak rumah sakit umum agar supaya mayatnya bisa dikembalikan ke kampung. Tetapi karena alasan bahwa pasien tersebut adalah positif COVID-19, karena itu tidak diperbolehkan. Sempat ada sedikit perdebatan antara pihak keluarga dengan pihak rumah sakit, tapi karena mungkin sudah dikelilingi oleh pihak keamanan dari TNI dan Polri, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ya terpaksa keluarga mengikhlaskan proses penguburannya di tempat yang ditentukan oleh pihak kesehatan. Dan itu satu-satunya kasus COVID yang meninggal, Kak? Iya, Bung Pet. Satu-satunya kasus berarti ya yang meninggal ya di sana ya? Yang meninggal memang kemarin sempat juga. Sempat gimana, Bu? Ada kasus lain orang yang meninggal karena terjangkit COVID-19, Bung. Itu terjadi di awal sampai pertengahan tahun 2020. Setelah COVID-19 sudah mulai memanas merajalelanya kan, Bung. Jadi kita terjangkit 2 orang. Yang satunya meninggal dunia, yang satu juga dinyatakan sembuh. Oke. Nah, ini kasus baru lagi, kasus meninggal yang kemarin ini. Tapi pihak keluarga sudah dengan tabah lah ya, menerima dan ikhlas ya. Mau gimana lagi, Bung Pet? Prosesnya sudah dilakukan. Di mayatnya pun sudah dimakamkan secara protokol COVID-19. Oke, baik. Tapi angka COVID aman aja di Halmahera berarti, tidak terlalu banyak itu ya, tidak terlalu banyak korban ya di Halmahera ya. Iya. Untuk Halmahera Selatan sendiri memang untuk mau kita katakan bahwa sangat berbahaya atau zona merah lah kita katakan, itu tidak Bung Pet. Karena memang kondisi kita di sini, atau juga ada pengaruh karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hadirnya COVID-19. Oke, baik. Berarti kurangnya ini ya, kurangnya edukasi ya dari pihak kesehatan ya untuk COVID-19 ya. Itu mungkin salah satu yang menjadi faktor juga, sehingga tidak ada kesadaran khusus dari pihak masyarakat kan. Misalnya, Bung Pet, kasus menarik untuk Halmahera Selatan sebenarnya, sebagian besar orang yang kemudian menggunakan masker bukan karena takut ada COVID-19-nya, tetapi takut dengan pihak yang terus ada di jalan untuk mengawasi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Oke, berarti mereka takut sama sanksi sosial ya, sanksi yang diberikan ya oleh pihak keamanan ya. Ya, mereka lebih takut pada sanksi dibandingkan dengan mereka terjangkit COVID-19. Jadi seolah-olah ketidakpercayaan terhadap COVID-19 ada itu memang sangat minim tingkat kepercayaan itu. Iya. Memang banyak juga lucu-lucu di sana. Apalagi memang kemarin ada video lucu yang orang pakai itu apa namanya? Kelapa itu. Itu kan? Ada juga, iya. Kan? Itu nggak tahu daerah mana sih, tapi lucu-lucu. Iya. Memang COVID-19 ini kadang-kadang menghadirkan hal yang serius untuk disikapi, tapi juga menjadi hiburan. Rupa-rupanya sudah begitu. Terus apa yang dilakukan oleh pemuda dan Bung oleh Gamki di sana, Bung, untuk edukasi mengenai tentang COVID-19 ini?
memang terkait dengan memberikan edukasi penting terkait dengan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Halmahera Selatan. Beberapa kali kita di Gamki memberikan upaya melalui pembagian masker misalnya, lalu kemudian kita juga secara kelembagaan kita juga menyampaikan hal-hal penting untuk masyarakat menjaga terkait dengan penyebaran COVID-19. Misalnya kita memberikan edukasi agar supaya jaga jarak, agar supaya sadar bahwa masker itu sangat penting ketika kita keluar rumah dan sebagainya. Itu kita selalu menyampaikan dalam ruang-ruang media. Memang karena wilayah Halmahera Selatan begitu luas dengan kepulauan-kepulauannya, sehingga kita agak sulit untuk menjangkau ke tempat-tempat pedesaan-pedesaan yang mungkin dari sisi transportasinya agak kita kesulitan, Bu. Tapi pastinya kan untuk sampai kepada desa mengenai COVID ini, orang desa juga tidak terlalu memperhatikan berarti ya untuk desa-desa, karena jarak infrastruktur yang sudah ada toh. Iya, Bung Pet. Memang di desa-desa sangat minim orang untuk memperhatikan soal COVID-19. Bahkan ada sebagian desa yang malah keasikan dengan membuat acara-acara pesta ronggen dan lain sebagainya di desa-desa tertentu. Nah, ini memberikan gambaran sebenarnya bahwa minimnya kesadaran masyarakat terkait dengan penanganan COVID-19, perhatian terhadap COVID-19 itu, Bu. Berarti tidak ada apa dong? Tidak ada penundaan pernikahan, acara-acara begitu, tetap lanjut semua terus di masa COVID ini. Sempat mengalami pemberhentian untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu, tetapi perlahan-lahan soal ini juga terpaksa harus dilakukan karena mungkin tradisi dan lain sebagainya yang biasa dilakukan di kampung-kampung, sehingga sampai hari ini memang orang punya perhatian khusus terkait dengan masih adanya COVID-19 sudah sangat minim, Bung Pet. Oke. Paham. Keminiman itu yang menjadi masalah berarti ya, edukasi terhadap masyarakat ya di tengah COVID ini ya. Padahal COVID itu berbahaya loh. Itu ya, Bung Pet. Oke, angka jumlah penduduk di Halmahera berapa kira-kira, Bu? Halmahera Selatan. Memang untuk jumlah penduduk keseluruhan sekitar 500 ribuan, Bung Pet. Banyak juga ya. Ada berapa kecamatan di sana, Bung? Kita di Kabupaten Halmahera Selatan memiliki 30 kecamatan dengan 249 desa. Banyaknya itu gimana mengelilinginya itu? Capek berarti itu. Iya. Infrastrukturnya juga nggak terlalu bagus-bagus amat bilang. Bagaimana, Bung Pet? Infrastrukturnya juga nggak bagus-bagus banget. Memang karena kita baru dimekarkan sejak tahun 2003, Bung Pet. Karena itu kurang lebih kita berada pada usia 17 tahun memasuki 18 tahun, Bung Pet. Karena itu kita baru pergantian kepemimpinan, pelaksanaan pilkada kita juga baru 3 kali, ini yang keempat kali untuk 9 Desember. Karena itu memang dari sisi infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya memang belum semua memadai, tetapi puji Tuhan sampai sejauh ini memang kepemimpinan untuk periode 2015-2020 sangat diberikan apresiasi, karena meskipun dengan durasi waktu yang tidak lama, kurang lebih 4 tahun kerja pemerintahan, tetapi sudah mampu menyiapkan infrastruktur jalan dan lain sebagainya, lalu kemudian fasilitas-fasilitas terkait dengan pengembangan informasi dan komunikasi melalui pengadaan tower
dan lain sebagainya mampu dilakukan oleh pemerintah di periode ini. Baik, baik. Tapi untuk terhadap kinerja pemerintah di tengah COVID ini ada terhalang nggak? Apa contoh misalnya mulai jam-jam kerja berkurang ataupun ada yang cuti libur segala macam dibuat daerah-daerah sana? Oh, ini ada kendala tidak di dalam pelaksanaan pemerintahan begitu di tengah COVID ini? Mungkin ada cuti ataupun libur bersama di tengah COVID seperti ini. Apakah tetap lanjut itu, Bu, di sana? Memang di Halmahera Selatan sejak awal COVID-19 itu masuk di Indonesia dan menyebar di hampir semua wilayah di Indonesia, memang pemerintah daerah di sini juga sempat mengikuti instruksi pemerintah pusat soal-soal terkait dengan liburan kerja dari rumah, lalu kemudian soal-soal prinsip lah yang kemudian diinstruksikan oleh pemerintah pusat memang sempat dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, tetapi justru ini menjadi kendala khusus karena untuk memenuhi instruksi sepenuhnya dari pemerintah pusat, misalnya kita masih minim ketersediaan jaringan internet, karena itu memang untuk bekerja dari rumah memang masih agak sulit juga, Bung Pet. Karena itu menjadi kendala-kendala dan bahkan menjadi tantangan baru untuk proses pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan kurangnya ini ya infrastruktur baik itu teknologi di sana ya. Jadi kita melakukan segala cara untuk bisa tetap berjalannya itu ya kinerja pemerintah ya. Untuk pendidikan gimana di sana dong, Bung? Pasti tetap muka berarti. Anak-anak di sana kuliah di sana kalau ada. Memang sempat diliburkan untuk bertatap muka dan dilakukan aktivitasnya melalui proses belajar mengajar online. Tetapi lagi-lagi ini yang aku sampaikan, Bung Pet, soal kita kendalanya pada ketersediaan tower, ya kan, untuk memenuhi anak-anak atau adik-adik kita yang kemudian melakukan proses belajar mengajar secara online. Karena itu suka tidak suka memang sempat diliburkan untuk bertatap muka, tetapi sampai hari ini sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan sudah mulai diaktifkan untuk bertatap muka, tetapi soal protokol kesehatan menggunakan masker dan pembagian kelas yang penuh itu dibagikan menjadi 2 sehingga tidak apa namanya, soal jaga jarak itu dapat dilakukan di ruangan kelas. Iya, paham. Kalau begitu, Bung kalau mengenai COVID ini apa yang Bung ingin sampaikan kepada masyarakat yang ada di Halmahera, khususnya juga bagi teman-teman yang menonton ini sehingga mereka tahu kondisi Halmahera Selatan sebenarnya di kondisi COVID saat ini. Memang ini juga harus aku yang kemudian ini menyampaikan melalui kegiatan kita kopi daring ini. Aku juga bahwa masyarakat juga perlu selalu berupaya untuk sama-sama kita memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 karena suka tidak suka atau tidak sadar COVID-19 ternyata ada. Kita perlu mendukung segala bentuk instruksi pemerintah, baik ketika kita keluar rumah harus menggunakan masker, juga kita rajin mencuci tangan, kita wajib untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang tidak kita kenal, dari mana dia datang dan dari mana dia asalnya, untuk sama-sama bekerja sama dalam memutuskan proses penyebaran COVID-19. Sehingga mungkin dengan upaya-upaya ini, COVID-19 bisa berlalu dari daerah kita. Kita bisa bebas dari COVID-19 dan bisa beraktivitas seperti yang semulanya. Begitu, Bung Pet. Oke, baik, Bu.